Ya Allah, berikanlah jiwa Jadi ini kalau Yohanes ada yang Tuhan. Sucikanlah jiwa kami, ya Allah. Kaulah sebaik-baik yang mensucikan salah. dan engkaulah pemilik dan penjaganya. Kau benar Tuhan, dan tidak dari sana ini ya Allah, ya Kenapa ngetes BDP-nya udah pede? SBDP sama bahasa Indonesia. ya Kenapa tadi Medi di PH kemarin? P-nya nggak tiba-tiba SPH. kami PH kepada BTS nggak ada sekarang Medi. setelah kau tunjuki kami dan kau nyatakan kepada kami sesungguhnya engkau jadikanlah kami dan anak keturunan kami orang yang sentiasa mendapat sholat. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Aku datang ini menjaga dan iman. Allah suci tapi bersih. Allah sering menjadi Allah bersih tapi bersih. Jadi bersih tapi bersih. Jadi bersih. Ketika dimakan bisa. Kita mulai selanjutnya dari Yayasan Askia Sumatera Barat yang akan disampaikan oleh Direktur PSDM dan Sosial Yayasan Askia Sumatera Barat kepada Ustadz Pak Syafa LCMA dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang sama kita hormati eh, Direktur Pendidikan Ibu Afdayanti, kemudian Kepala Sekretariat Ibu Nora Chandra Kirana, kemudian Kepala Inspektorat Ibu Dian Martiani, Koordinator Urusan yang ada di lingkungan Yayasan Askia Sumatera Barat, Kepala Sekolah, Waka, Korbit di unit-unit yang ada, kemudian semua ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mobil khusus narasumber kita pada pagi hari ini Ibu Dr. Rahmawati, semoga nanti bisa menambah ilmu dan wawasan kita dan menjadi amal bagi kita. Para ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang lalu saya berbicara dengan seseorang. Dalam pembicaraan itu beliau menyampaikan bagaimana majunya teknologi hari ini. Jadi
Kalau kita mungkin pernah menggunakan ChatGPT itu menanya sesuatu kita tulis kemudian muncul jawaban gitu ya. Kalau beliau bisa bertanya dengan suara, itu bisa juga dengan suara. Jadi ditanya langsung di hadapan saya itu dia berbicara dengan dia sudah ngasih nama gitu ya. Jadi manggil nama, kemudian ChatGPT itu juga sudah manggil nama dia langsung berkomunikasi. Ditanya misalnya bagaimana hukum pajak di dalam Al-Quran. Ditanya tuh langsung keluar suaranya itu. Dia jelaskan tentang hal itu. Ditanya masalah lain, tidak lama dia berpikir ya, langsung menjawab. Dan itu juga nanti bisa apa bisa didapatkan juga salinan pembicaraan tersebut. Jadi tidak suara saja. Nutulen percakapan itu bisa didapatkan. Jadi kata beliau Ustaz, eh, ke depan informasi itu begitu mudah didapatkan. Ya, begitu mudah didapatkan sehingga saya membayangkan kalau kita tidak menguatkan sisi manusia maka banyak nanti peran-peran manusia ini akan tergusur dan tergeser. Termasuk juga para guru ya, di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan. Kalau orientasinya hanya sebatas mentransfer ilmu atau wawasan. Bahkan yang berbicara dengan saya itu, dia cerita juga di rumah, salah seorang anaknya yang dipanggil kakak, kakak bukannya ada PR ya? Iya, kok belum dikerjakan PR-nya, sudah selesai, ayah. Kapan dikerjakan? Ayah nggak tahu katanya. Sebentar itu sudah selesai sama dia. Jadi kalau informasi, ilmu itu kalau dipahami dalam arti informasi, maka itu sangat mudah diakses hari ini. Dan saya membayangkan ke depan karena teknologi itu terus maju, orang berpikir untuk memudahkan kerja. Beliau menceritakan di Eropa itu sudah ada sekarang ini dirancang bagaimana operasi itu dilakukan oleh dokter itu dia di rumahnya yang bekerja robot di rumah sakit. Dia di rumahnya saja mengendalikan robot. Dia melakukan proses operasi itu. Dan robot itu jangan kita bayangkan eh, seperti robot yang dulu kita tahu misalnya dari besi ya, mungkin kaku. Robot ke depan itu akan dibuat seperti manusia. Bahkan sudah ada. Saya nggak tahu juga kemarin kapan buka HP itu muncul saja itu. Orang menjual boneka seperti orang. Nah, ke depan mungkin semua isi AI itu akan dimasukkan ke dalam otak robot dan tentu informasinya akan jauh lebih hebat daripada kita manusia, guru-guru ini atau dosen atau siapa saja. Maka kalau orientasi kita hanya mengisi wawasan ilmu pengetahuan, ke depan bisa jadi beberapa profesi yang menggunakan tenaga manusia, dan hari ini pun juga sudah seperti itu, akan semakin berkurang. Bahkan lebih dahsyat dari itu, saya membayangkan nanti akan muncul ya, di mana anak tidak butuh kepada orang tua. Atau mungkin laki-laki tidak perlu mencari pasangannya itu eh, perempuan dari jenis manusia. Atau sebaliknya. Karena ada makhluk baru yang dibuat oleh manusia yang ilmu pengetahuannya jauh di atas kemampuan manusia, tapi tidak pernah melawan, tidak pernah patuh selagi baterainya dicas saja gitu ya. Ini tantangan kita. Hari ini saja kita menemukan orang-orang yang mengkampanyekan apa yang disebut dengan child free, tidak ingin punya anak, tidak ingin repot.
Tapi mereka tetap butuh ada orang yang membantunya. Nah, bisa jadi dengan uang mereka akan beli robot nanti. Maka disinilah kita harus terus menguatkan sisi-sisi manusia. Karena kita adalah manusia, jangan sampai hilang sisi manusia kita. Dan salah satu yang menguatkan sisi manusia itu adalah bagaimana kita punya keterikatan dan hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga yang menjadi energi dan semangat kita dalam mendidik, dalam berdakwah. Makanya dalam surat Al-Muzammil itu Allah katakan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Atau dulu juga dalam surat Al-Mudatsir juga perintah untuk mendekatkan diri kepada Allah sebelum nanti inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Nah, kaitannya dengan acara kita hari ini atau selama ini kita mengadakan tazkif adalah penguatan sisi ruhiyah kita, penguatan sisi keimanan kita di tengah kuatnya gempuran untuk mengikis hal-hal tersebut. Kalau ini kita tidak jaga, kalau ini kita tidak kuatkan, maka kita hanya akan menjadi apa? Bagian yang tergusur dan tergeser nantinya. Maka oleh sebab itu inilah inti sebetulnya dari apa yang kita inginkan. Ketika Rasulullah berdakwah dahulu dengan fasilitas yang sangat terbatas, teknologi yang juga sangat terbatas saat itu, tapi tujuannya bukan terkait dengan teknologi dan uh, kemudahan-kemudahan yang didapatkan, tidak, tetapi bagaimana membentuk akhlak, bagaimana membentuk karakter, dan itu hanya akan mungkin muncul ketika pendidikan itu berawal dari hati dan insya Allah akan sampai juga ke hati. Dan momen kita ini adalah momen untuk menguatkan hati kita, untuk menghidupkan hati kita, untuk menguatkan keimanan kita, menambah keimanan kita agar kita tetap menjadi manusia normal. Semoga semua rangkaian acara dari awal sampai nanti terakhir ini kita bisa istifadah tentu dengan mengikuti secara maksimal. Kita sudah sampaikan juga dalam edaran bagaimana selama acara itu ada target tilawah 1 juz sampai selesai acara nanti. Tidak sibuk dengan HP kita selama acara, tidak banyak ngobrol nih karena mungkin bertemu eh, dari unit yang berbeda. Kalau dalam bekerja hanya bertemu dalam satu unit saja, kadang jadi acara kangen-kangenan ya. Bukan seperti itu. Tapi untuk kita khususkan waktu kita yang berapa jam ini untuk menguatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentu tidak berhenti sampai di sini tetapi memberikan efek pada kerja-kerja kita dan juga memberikan efek dan bertahan pada hari-hari berikutnya. Mungkin ini sebagai uh, sambutan mewakili ketua yayasan yang kebetulan tidak bisa hadir dalam tugas ke Jogja dengan wakil rektor 2 uh, sehingga tidak bisa hadir dan uh, kami mewakili ketua yayasan dalam penyampaian ini. Terima kasih kami sampaikan juga kepada unit TK3 yang bertugas uh, dalam acara ini. Semoga menjadi amal soleh bagi mereka yang menyukseskan acara ini. Demikian saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang khusus apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, ada target dan capaian yang harus kita capai pada kegiatan hari ini. Ustaz Zatul akan membacakan target amal selama jalsa ruhi kita pada pagi hari. Yang pertama yaitu tilawah mandiri minimal 1 juz
kemudian istighfar sebanyak 300 kali, setelah itu zikir pagi, berinfak, dan sholat duhanya minimal 4 rakaat. Kemudian ada pun tata tertib yang harus kita patuhi pada kegiatan ini adalah yang pertama, selalu berusaha menjaga keikhlasannya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, selalu dalam keadaan berwudu, dan jika wudunya batal, segera untuk mengambil wudu dan segera juga untuk kembali ke tempat. Kemudian mengikuti seluruh rangkaian acara dari awal sampai akhir. Berikutnya, tidak banyak ngobrol dengan sesama teman. Tidak ngobrol saja, nggak usah nggak banyaknya. Kalau sedikit berarti boleh. Berarti tidak ngobrol dengan teman sesama peserta samping kiri kanan apalagi di belakang. Kemudian mengikuti semua acara dengan semangat dan fokus serta meminimalisir penggunaan alat komunikasi. Berikutnya, tidak makan saat tauji berlangsung, hemat dalam menggunakan air saat duduk dan buang air, mengisi waktu kosong dengan zikir atau tilawah Al-Quran, dan yang terakhir, menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat acara, serta meninggalkan tempat acara inti dalam keadaan bersih. Baik Ustazah semuanya, acara kita selanjutnya pembacaan zikir pagi yang akan dipimpin oleh Ustazah Martania Andriani MSP MSI, mohon maaf karena baru sudah MSI. Pada Ustazahnya dipersilakan. Alhamdulillah. Apa-apa, dia tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah semuanya, mari kita membaca zikir amak surat Sugro yang pagi secara bersama-sama dan kita baca satu kali. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا حي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع
عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء هم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا إليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة أو ست فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ورضا عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لنا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتواحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك فواثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Semoga dengan membaca mustajab tadi dilancarkan agenda kita sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara kita ini adalah Tauhid Jalasawi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Rahmawati MAD.
materi tauji kita pada pagi hari ini adalah tentang menyesal diri kepada ibu dipersilahkan. Pakai ini aja atau pakai itu? Dia ada Zoom soalnya. Oh, gitu. Nggak apa-apa ya. Ada yang Zoom juga. Iya, dari Bukit Tinggi semua sampai kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri, boleh ya Ibu-Ibu? Nggak kelihatan Ibu-Ibu yang di belakang. Di Zoom-nya jelas nggak kalau berdiri? Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin allazi an'amana ni'aman katsirah wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Yang sama-sama kita hormati Ustaz tadi Direktur PSDM ya, mungkin masih ada di sekitar lokasi kita ini. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena tidak tahu juga pengurus Yayasan Askia Sumatera Barat. Kabarnya juga ada yang lewat Zoom ini dari Bukit Tinggi, Payakumbuh. Dua itu aja, Bu ya. Baik. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita alhamdulillah dapat bermujamalah di masjid kita ini, Askia Sumatera Barat, dengan segala limpahan hidayahnya, inayahnya, dan taufiknya. Alhamdulillah dalam suasana ruhiyah ini, ibu-ibu semuanya saya sangat senang sekali dan jazakumullah khairul jaza diberi kesempatan untuk hadir bersama, terlepas rasanya kerinduan kerinduan bertemu dengan ustazah-ustazah semuanya. Salawat dan salam kita mohon pada Allah, semoga senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah, uswah dan kedua kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mati filah ustazah semuanya. Kemarin dihubungi sama Ustazah Yumna. Umi Yumna hadir ya? Saya jadi ini nggak enak. Kayaknya yang lebih pas ngisi jasa ruhi itu adalah Umi Yumna, tapi nggak tahu, nggak lanjut pembicaraan di WA. Saya sudah semangat saja, insya Allah bisa Ustazah gitu ya. Karena udah lama tidak ke Askia. Ke Askia insya Allah setiap minggu, hampir setiap minggu ke sini, cuman yang hadir bersama ibu-ibu di sini dan saya rasakan sebuah nuansa ruhiyah, apalagi ini kegiatannya jalsa ruhi. Jadi dalam perasaan itu semangatnya bukan semangat untuk memberikan taujih, tapi untuk mendapatkan taujih gitu ya dari suasana kita di Askia ini. Alhamdulillah. Baik ibu-ibu semuanya, Ustazah, pada kita diamanahkan untuk kita berbicara tentang muhasabatun nafs ya. Muhasabatun nafs. Ini adalah sudah kegiatan rutin sebenarnya yang kita lakukan. Kalau formalnya mungkin apa ya, tidak selalu, tapi setiap malam, insya Allah ya, insya Allah kita selalu memuhasabah diri kita.
Karena dalam surat Al-Mu'minun ya Allah menyampaikan Auzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim, dan itu kita baca dalam surat kubro kita. Afahasibatum annama khalaqnakum abasaw wa antum apa saja? Afahasibatum annama khalaqnakum abasaw wa annakum la. Yo, ketika baca mak surat hafal, tapi ketika dicanya satu ayatnya hilang. Al-Mu'minun 115. Afahasibatum annama khalaqnakum abasaw wa annakum ilaina la turja'un. Ya, ini Allah buat pertanyaan tapi bukan untuk kita jawab. Ya, pertanyaan bukan untuk dijawab tapi pertanyaan untuk menyadarkan kita. Apakah kamu menyangka, mengira bahwa kamu itu diciptakan abasa? Abasa itu dalam terjemahannya adalah la'iban wa batilan. Diciptakan dengan main-main, nggak sengaja, dan dengan tanpa tujuan, tidak. Ya, tapi Allah menciptakan kita itu dengan penuh hikmah. Jadi kita diharapkan untuk mengambil hikmah keberadaan penciptaan kita. Dan Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 18 juga selalu mengingatkan kita, yang selalu kita baca juga dalam surat kubro kita. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanut taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat liwad wattaqullah innallaha. Ayo, ujung-ujung ayat pasti lupa. Khabirum bima ta'malun. Kita baca terus. Kita baca terus ya, tapi ketika ditanya satu-satu kayak mahasiswa ujian ini jadinya. Nggak dapat. Padahal selalu dibaca. Berarti bacaan kita masih sekedar lisan. Iya. Berarti perlu kita memahami makna dari apa yang kita baca setiap pagi dan petang itu. Ibu-ibu, ustazah yang dirahmati Allah, terkait dengan muhasabah diri ini, dari banyak ayat yang selalu diingatkan oleh Allah kepada kita dan selalu kita baca sebenarnya. Saya ketika ke Askia itu, coba ibu-ibu kalau disebut Askia yang tergambar di benaknya apa? Nah, kalau orang nyebut Askia, coba apa? Tempat apa? Jilbab besar. Terus tempat orang-orang soleh dan solehah berkumpul gitu ya. Lembaga pendidikan yang Islami. Ya enggak, apalagi? Itu brandingnya Askia loh, dan itu tidak ada yang bisa menandingi. Ya, kita adalah lembaga pendidikan sekarang sudah mulai sudah dari PAUD sampai universitas malah ya. Dan itu tidak berubah dari dulu. Ya, sejak kita mengenal Askia sampai sekarang, dan orang luar itu selalu brandingnya kalau Askia itu ya udah nggak ditanya lagi. Askia itu adalah tempatnya orang-orang soleh. Kalau mau mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah ya ke Askia. Kan nggak tanya, oh dari mana? Oh siapa dia? Dia guru Askia. Siapa dia? Dia kuliah di Askia. Oh dia siswa Askia. Itu udah dalam tanda petik itu sudah branding yang positif, alhamdulillah. Ya, dan dalam sebuah lembaga pendidikan kita ini adalah orang-orang terpelajar, orang yang berpendidikan. Kalau dalam bahasa Arabnya pendidikan itu tarbiyah. Kita adalah orang-orang yang ditarbiyah. Dan yang tahu paling ini off the record ya. Yang paling tahu dengan makna tarbiyah itu adalah orang yang melaksanakan tarbiyah itu. Walaupun kami di UIN sana fakultasnya tarbiyah, tapi mereka nggak tahu apa itu makna tarbiyah. Kita di sini yang tahu dan merasakan makna tarbiyah itu. Dan itu kuncinya. Itu kunci. Kenapa Askia sampai hari ini masih brandingnya itu labelnya begitu? Ya karena pendidikannya, karena pola pendidikan tarbiyahnya itu. Ini yang perlu kita sadari bersama. Kita adalah pelaku-pelaku di sini, ibu-ibu. Ungkapan Imam Zarkasi, Abdullah Syukri Zarkasi, pimpinan Pondok Pesantren Gontor itu mengatakan bahwa al-maddah muhimmah, walakinna thariqah ahammu minal maddah. Ya, materi pelajaran itu penting,
tapi metode lebih penting dari materi. At-thariqah muhimmah, metode juga penting, walakinnal mudarris ahammu minal thariqah. Metode penting, tapi guru yang melaksanakan metode itu lebih penting dari metode. Al-mudarris muhim, guru juga penting, walakinna ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Guru itu penting, tapi ruhnya guru itu lebih penting dari guru itu sendiri. Pas saya, alhamdulillah ya, Bu Riz, ini selalu kita jaga ya. Kemudian ya yang bertanggung jawab ini untuk kelanjutan Askia. Jangan sampai Askia itu seperti yang disampaikan oleh Ustadz Akmal tadi ya, tantangan hari ini ya, dinamika, kecepatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu jangan sampai kita kehilangan jati diri kita. Jangan sampai kita kehilangan apa yang sudah selama ini kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain dan itu sangat diinginkan oleh orang lain itu. Kenapa kok bisa begitu? Jadi alangkah ruginya kalau kita yang sudah punya tak mampu memelihara yang kita miliki. Atau kita sampai kehilangan jati diri kita itu. Nilai-nilai yang selama ini sudah tertanam dalam bi'ah kita, dalam lingkungan kita di Askia ini. Ini yang sangat penting. Maka kegiatan-kegiatan seperti ini, Jalsah Ruhi itu adalah bagian dari tarbiyah kita untuk bekal kita mentarbiyah anak-anak kita, siswa-siswa kita, bahkan juga mahasiswa kita, bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ketika disebut Askia, itu satpamnya soleh-soleh. Tukang masaknya adalah orang-orang soleh. Bahkan tukang, mohon maaf ya, ibu-ibu, saya kalau ke sini, naik Maxim dari UIN ke sini, itu dia langsung, Ibu ngajar di Askia ya? Sering ke Askia ya? Mungkin karena dia di Maxim saya itu banyak riwayatnya gitu ya. Ibu ini sering ke sini, ke sini, ke sini gitu ya dalam Maximnya itu. Iya, saya setiap minggu ke sini gitu ya. Jadi sampai Maxim pun tahu gitu ya. Bahwa kalau ke Askia itu begitu. Ya, nah ini yang harus sama-sama kita jaga, ibu-ibu, apa yang sudah kita miliki. Baik, kita lanjut ke tema kita ya, muhasabatun nafs. Muhasabatun nafs kita awali dengan hadis yang sudah biasa juga kita baca, hadis Arba'in Nawawiyah yang ke-42. Sudah dibaca, sudah dibahas, sudah dibedah ini, ibu-ibu semua. Hadis yang ke-42. Insya Allah kalau kita bacakan ingat ya. Hadis ini adalah An Anas bin Malik. Ya, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Apa kata Anas bin Malik? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Apa kata Rasulullah? Qala Allah Ta'ala. Ya, qala Allah tabaraka wa ta'ala. Ya bena Adam. Ya bena Adam. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fik wala ubali. Kita bacakan lengkap dulu ya. Kemudian ya bena Adam, lau balagat zunubuka ananas sama summa staghfartani ghafartu laka wala ubali. Ya bena Adam, 3 kali ini, innaka lau ataitani biqurabil ardi khotoya summa laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maufiratan. Hadis riwayat Tirmizi dan ini adalah hadis hasan sahih. Ibu silakan buka di Google-nya, tanya aja hadis ke-42 Arba'in Nawawi. Hadis ini disampaikan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik itu adalah khadimnya Rasulullah ya. Khadimnya Rasulullah. Jadi Anas ini dititipkan oleh oleh bapaknya Malik untuk dididik ya, ditompangkan di rumah Rasulullah. Jadi beliau adalah khadim. Jadi kalau khadim itu paling banyak, termasuk orang yang mukatsirun, yang paling banyak merawikan hadis, Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah berkata, dan yang dikatakan oleh Rasulullah itu adalah qala Allah Ta'ala.
Berarti ini adalah hadis apa namanya? Hadis hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu wahyu dari Allah, lafaznya, tapi kemudian disampaikan oleh Rasulullah tidak sama persis dengan wahyu, tapi dengan lafaz lagi dari Rasulullah, tapi maknanya substansinya sama. Itulah hadis qudsi. Apa kata Allah? Ya bena Adam, ya, wahai anak Adam. Jadi kita ini adalah anak cucu keturunan Adam, bukan anak cucu keturunannya ikan tropus. Apa? Kita belajar di SD dulu. Apa? Nenek moyang kita katanya Homo apa? Mekanthropus erectus. Enggak tahu lah, macam-macam ya. Ya, jadi Allah langsung menginformasikan kepada kita, ya benar Adam, kamu itu adalah anak cucu keturunan Adam. Jadi nggak usah cari-cari yang lain, orang yang menciptakan. Bukan orang ya, yang menciptakan kita sendiri yang memberitahu kepada kita bahwa kita adalah anak cucu Adam ya. Mada'utani wa rajautani wa fartulaka ala ma kana fik wala ubali. Ya, apa saja yang engkau minta kepadaku, yang engkau harapkan kepadaku, maka ghafartulaka. Apa yang kamu minta ampunan, aku pasti ampuni engkau, apapun yang ada. Apapun kesalahanmu, wala ubali. Aku tak peduli. Kata Allah, tak peduli sebanyak apapun dosa dan kesalahan kita. Selama kita memohon kepada Allah, memohon ampun dan berharap kepada Allah, maka aku akan ampuni. Ghafartu. Ghafartu itu dalam bahasa Arabnya fi'il madi. Ya, fi'il madi itu sudah berlalu. Kita aja belum minta ampun, tapi Allah sudah berinformasi, aku ampuni, telah aku ampuni begitu. Tapi ada syaratnya. Kita kita memohon dulu, meminta ampun dulu. Dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosamu. Ya benar Adam itu yang pertama ya. Yang kedua, lau balaghat dzunubuka ananas samai summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Walaupun dosamu, kesalahanmu itu ananas sama. Ananas sama itu setinggi apa ya? Setinggi langit. Yang langit yang mana ya? Setinggi langit berarti sangat banyak sekali dosa kita ya. Sangat dosa kita. Summa astaghfartani. Kemudian engkau mohon ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali. Jadi walaupun setinggi langit ya, berarti tinggi sangat sangat banyak sekali ya gambaran sangat tinggi itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya benar Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya. Tadi setinggi langit, sekarang bi qurabil ardi. Sepenuh hamparan bumi kesalahanmu. Berarti setinggi langit dan sepanjang hamparan bumi, hamparan ini. Bumi ini terhampar dari barat ke timur. Ya, apa kata Allah? Summa laqitani la tusyrika bi syai'an. Kemudian engkau datang kepadaku, tapi syaratnya tidak memperserikatkan aku dengan sesuatu pun. La ataituka bi qarabi maufirotan. Aku akan berikan sepenuh hamparan bumi ampunan maufiroh. Masya Allah. Maha pengasihnya Allah, maha rahimnya Allah, maha ghafurnya Allah. Setinggi langit, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, dan sepenuh hamparan bumi ini. Kalau kita datang kepada Allah, tapi syaratnya tidak syirik, mempersekutukan Allah, ya, menduakan Allah, mengabaikan, lebih mementingkan yang lain daripada Allah, maka itu akan Allah ampuni. Ya, aku datangkan biha maufirotan. Jadi Allah juga memberikan ampunannya itu seluas hamparan bumi ini. Masya Allah. Apalagi sebenarnya yang kita tunggu, ya. Apalagi yang sebenarnya yang kita tunggu. Kita ini jelas ya manusia yang penuh dengan khilaf, salah dan dosa. Karena kita semua punya setannya ya. Setan itu dari diri kita sendiri maupun setan dari jin dan manusia. Maka ini adalah peringatan ya sekaligus himbauan kepada kita bagaimana kita memperbanyak istighfar kepada Allah
Walaupun sebanyak apapun dosa kita. Jadi tidak ada istilahnya sudah kadung terlanjur, sudah terlalu banyak dosa, ya sudah apa ya? Terlanjur ya nyelam aja sekalian begitu ya. Dan atau menunggu-nunggu, tidak ada untuk bertobat ya, meminta ampun kepada Allah. Dan Allah selalu datang turun ke langit dunia itu di sepertiga malam yang terakhir. Dalam hadis yang lain ya, Ibu-ibu, bahwa sepertiga malam terakhir itu Allah turun ke langit dunia. Kita dalam kondisi apa itu? Ketika Allah turun, melihat kita langsung ke langit dunia. Kita sedang tidur, ngorok mungkin ya, bangunnya entah kapan. Allah mengatakan, siapa saja yang memohon kepadaku, aku perkenankan permohonannya. Siapa saja yang meminta ampun, aku ampuni. Itu kurang apa lagi? Kesombongan apa lagi yang kita perlihatkan? Dan dorongan apa lagi yang kita harapkan untuk bisa bangun di tengah malam itu? Jangan sampai ya, mohon maaf ibu-ibu, ketika ditanya di pertemuan-pertemuannya, sholat tahajudnya gimana? Ada yang jawab, seminggu itu 2 kali. Ada yang 3 kali. Mohon maaf, ada yang menjawab jarang dilakukan. Nauzubillahiminzalik. Kenapa kita tidak menjadi orang yang bersyukur? Rasulullah saja itu katanya dalam hadisnya ya sampai bengkak kaki beliau karena sholat tahajud malam. Itu Rasulullah yang maksum yang sudah diampuni dosanya ya dan tidak berdosa dan kemudian akan dijamin masuk surga. Rasulullah, para sahabat juga begitu. Kita jaminan kita apa? Tidak mau minta ampun kepada Allah, tidak mau minta tolong kepada Allah. Malah kita mungkin minta tolong bergantung kepada atasan kita, kepada manusia. Nauzubillah. Nah, ini ayat apa hadis yang ke-42 ini bisa kita lihat lebih lanjut Ibu-ibu ya dalam surat Ali Imran ayat 103 sampai 136. Boleh dibuka Al-Qur'annya. Jadi tentang ampunan yang diberikan oleh Allah kepada kita yang untuk senantiasa kita bermohon kepada Allah untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 133 Allah berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya. Wasari'u. Sari'u itu fi'il amar, bersegeralah. Bahasa wawaknya apa? Capek-capek, bagageh. Kalau bagageh itu ya buana ya. Kelihatan dari ekspresi kita. Beda dengan orang yang berlambat-lambat, santai. Gitu. Ini sari'u, bergegas. Dalam ayat lain, fafirru ilallah. Ya, fafirru ilallah, berlari. Ya, berlarilah kamu menuju Allah. Dalam ungkapan bahasa Arab yang lainnya itu wabadiru. Ternyata bahasa ibu-ibu tahu nggak baduru-duru? Baduru-duru tuh bersama-sama berbondong-bondong begitu ya. Ternyata bahasa kita baduru itu ternyata dari bahasa Arab. Ya, wabadiru, bersegera, sari'u, fafirru. Masya Allah. Ternyata orang Minang ini sangat ini sekali dengan Islam sebenarnya. Dan mereka setiap hari baca Al-Quran. Ya, makanya bahasanya bahasa Al-Quran. Ya, wabadiru, duru-duru lah. Wih, duru-duru nyopai ke situ. Waduh, bansos ya. Aduh, bansos baduru-duru biasanya ya. Biasanya kita kalau baduru-duru itu kemana? Datang ke Askia, ambil Finger. Finger nggak di sini? Iya, macet itu kan? Depan itu yang orang tua baduru-duru datang ke sini ngantar anaknya, kemudian lari ke UIN untuk Finger juga di UIN sana. Biasanya kita baduru-duru itu untuk dunia. Tapi kalau baduru-duru untuk ampunan, ya seperti tadi. Allah susah memanggil kita tengah malam, kita masih tidur-tidur saja. Ya, wasari'u. Wasari'u untuk apa kata Allah? Sari'u ila maufirah. Bersegeralah untuk mohon ampunan. Jadi jangan
Ditunggu besok lah, 10 tahun lagi lah, 20 tahun lagi. Sekarang kan masih usianya 40. Tak tahu kita, Masya Allah, almarhum Ustadz kita kemarin, Ustadz Epi Santoso. Berapa umur beliau? 50, tahun 74 ya. 74 berarti 50 baru. Saya 73, sudah 51. Ternyata kita udah tua. 4 orang kemarin saya dapat dapat di WA itu ungkapan innalillah. Sebelumnya sorenya tetangga. Cuman 2 bulan sakitnya. Kata dokter kanker otak. Tapi awalnya itu dia nggak mau beol, nggak mau BAB. Pusing-pusing terus, muntah-muntah terus, nggak tahu, belum tahu penyakitnya. Ada kemungkinan kanker otak, ada kemungkinan katanya lambung. Meninggal kemarin sore jam 5. Paginya dengar kabar Ustadz Epi Santoso. Ya. Jam 10 ada lagi, itu suami dari bendahara di UIN, Fakultas Dakwah. Itu ternyata adalah satu ini dengan Ustadz Epi Santoso di Rindu Baitullah. Dikirim oleh teman-teman foto beliau berdua di spanduknya. Sama-sama orang Rindu Baitullah. Itu lebih mudah lagi. Kecelakaan di parit melintang. Hancur kepalanya. Alhamdulillah. Itu usia berapa? Umumnya sekarang usia-usia 50. Yang usia 80, 90 masih ada. Alhamdulillah ibu saya 90, masuk 91, alhamdulillah masih panjang umurnya. Kita nggak tahu apakah umur kita sampai besok pagi atau tidak. Ya, mungkin kita semuanya sudah di atas 40 ini ya Ustazah. Yang masih 30 ada enggak? Nggak ada lagi mungkinnya. Ya. Jadi wasari'u, mari kita bersegera, nggak usah tunggu. Nantilah. Mulai dari sekarang. Wasari'u ila apa? Ila maufiroh. Maufiratim mirrobikum. Kemudian wasari'u ila apa lagi? Jannatin. Bersegeralah untuk mendapatkan surga. Surga Allah itu. Surga itu sudah ada belum, Bu-Ibu? Sudah ada orang yang masuk surga? Belum. Nabi Adam atau masih di alam barzah, di kuburan, menunggu sampai hari kiamat. Tapi kita disuruh untuk mendapatkan surga itu arduhas samawat wal ard. Yang mana surga itu arduha. Kata Yumna nggak ada, Umi Yumna. Ardu itu dalam bahasa Arabnya artinya lebar. Ini ardu ini. Ya. Makna bahasanya, lughatannya ardu itu nih lebar. Kalau panjang, taulun. Ya. Kalau luasnya, lebar kali panjang, was'un, wasi', luas. Tapi di sini Allah mengatakan arduhas samawat wal ard. Lebarnya saja jannah itu as-samawat wal ard. Kira-kira seperti apa ya? Seluas apa itu langit? Surga itu. Surga itu tajri min tahtihal anhar ya. Nah, kayak gini lah ya gambaran surganya. Ada air mengalir. Berarti suasananya suasana pedesaan berarti ya. Bukan suasana kota metropolitan kayaknya itu gambaran surga itu. Ya, tajri min tahtihal anhar dan arduhas samawat wal ard. Ya. Lebarnya aja seluas langit dan bumi, panjangnya, luasnya wallahu alam. Dan itu kita disuruh untuk menyiapkan diri untuk masuk surga itu. Mau sendiri-sendiri kayak di kampung sendiri enak enggak? Jadi masuk surganya harus sama-sama berjamaah kita semua ini. Amin ya robbal alamin. Semoga Allah juga kumpulkan nanti kita sama-sama di surganya. Amin ya robbal alamin. Jadi nggak enak masuk surga itu sendiri ya. Karena sangat luas sendiri, sepi nanti. Ya. Baik, siapa yang akan mendapatkan? Nah, ingat, uiddat lil muttaqin. Ampunan, bersegera kita ke ampunan, kemudian bersegera untuk mendapatkan surga yang lebarnya itu
selebar langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Uiddat itu artinya telah disediakan. Berarti sudah selesai penciptaan langit. Alam itu sudah selesai semuanya. Ya, surga itu juga sudah ada uiddat, sudah disiapkan. Untuk siapa? Lil muttaqin, orang yang bertakwa. Berarti orang yang bertakwa itu adalah orang yang tadi bersegera memohon ampun dan bersegera juga untuk melaksanakan apa-apa yang bisa membawanya ke surga. Tapi dalam ayat 134-nya ibu-ibu Allah jelaskan tafsiran ya orang-orang yang tadi bersegera kepada ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi itu yang disediakan bagi orang yang bertakwa itu. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang berinfak. Yunfik itu dengan fi'il mudhari'. Berarti fi'il mudhari' itu maknanya dawam dan istimror. Selalu, senantiasa. Ya, fis sarra' wad dharra, dalam kondisi sempit maupun lapang. Saza, kalau lapang itu biasanya kapan? Berinfak. Awal bulan ya. Semangat enggak berinfak di awal bulan? Insya Allah semangat. Di akhir bulan, makanya dawamkan. Mau di awal bulan, di tengah bulan, di akhir bulan. Bahkan jam 23:99 sekalipun, kalau kita masih berinfak, infak. Ya, fisarra wad dharra. Dalam keadaan sempit maupun lapang. Ya, jadi memang harus segera. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa yang pertama. Wal kadhiminal ghaiz. Wal kadhiminal ghaiza artinya orang yang mampu menahan marahnya. Ya. Habisina ghaizihim fi qudratihim fi qulubihim fayubsiruna wala yuzhiruna lahu atharon. Nah, jadi yang dimaksud dengan wal kaziminal ghaizah itu dalam tafsiran ayatnya adalah orang yang habisina ghaizahum fi qulubihim, orang yang mampu menahan emosi itu di dalam hatinya. Jadi nggak usah dinampakkan ya Ibu ya. Ibu sedang berang gini kumah, saya tahu. Bekecean loh berang. Dari wajahnya aja sudah kelihatan merah mukanya, matanya melotot begitu ya. Jadi dia habisina ghaizahum fi qulubihim fayubsiruna wala yuzhiruna lahu atharon. Ya. Fayasbiruna, maaf. Fayasbiruna, mereka sabar dan tidak yuzhiruna lahu atharon. Jadi tidak terlihat. Ada ya orang yang kok nggak pernah marah ya? Ada nggak ustazah yang kata siswanya nggak pernah marah? Ustazah yang nggak pernah marah ada nggak di sini yang dikasih cap sama anak-anaknya? Senyum terus, nggak pernah marah. Ada nggak? Nggak ada ya? Berarti masih memperlihatkan marahnya. Asarnya masih kelihatan. Ya, semarah-marahnya apapun kita, ya, wal kadziminal ghaiza di sini. Itulah ciri orang yang bertakwa tadi. Yang pertama tadi, orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sulit. Yang kedua yang mampu menahan amarahnya, mengendalikan emosinya. Ya, sering kalau kita sudah marah itu tidak terkendali ya. Ucapan kita, perilaku kita, ya. Bahkan nauzubillah, betapa banyak perceraian hari ini itu kan hanya amarah. Coba di televisi, seorang suami membunuh istrinya apa? Karena nggak dipinjamin HP saja. Anak membunuh ibunya, membunuh ayahnya karena tidak dibelikan HP saja. Ya semuanya diekspos sekarang. Marahan diekspos di media sosial, ya enggak? Kebencian kita kepada seseorang diekspos. Saya sekarang lagi begini. Masa aib sekarang diobral, ya enggak? Kita lebih sering curhat sekarang di medsos dan tahu orang sedunia, ya enggak? Lagi sedih, peluk anak, kemudian menangis, di posting di media sosial. Harusnya orang nggak tahu bahwa kita sekarang sedang bermasalah.
Akhirnya semua orang jadi tahu. Malu itu sudah kurang. Ya, update status kah, di Facebook kah, Instagram kah, di Twitter, tweet-tweet terserah. Banyak sekali hari ini kita lihat. Ya. Jadi kalau kaziminal ghaidha itu ternyata tidak secara langsung saja. Mungkin di depan kita nggak marah, tapi di medsos udah macam-macam itu yang keluar. Ya. Itu bukan orang-orang yang bertakwa. Wal kaziminal ghaidha. Kemudian wal afina 'anin nas. Orang yang afina 'anin nas. Siapa orang yang bertakwa itu adalah orang yang suka afin, memaafkan. Memaafkan manusia. Jadi bukan meminta maaf ya, tapi memaafkan. Ya, mungkin kita sering tersinggung tanpa sadar ya. Apalagi di WA mungkin tanpa sadar maksud kita begini, tapi ditangkap begini. Ya, akhirnya orang itu merasa marah, merasa sakit hati, merasa tidak enakan dengan kita, ya. Maka kita yang harus terlebih dahulu meminta maaf dan orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita ya hapuskan saja, putihkan saja supaya kita nggak ada beban. Dan itu sahabat yang dijamin masuk surga itu karena setiap malam itu dia sudah melepaskan. Tidak ada beban, tidak ada, pokoknya dia lepaskan semua marahnya, bencinya, segalanya. Dia maafkan semua manusia. Wal afina anin nas. Ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai, mencintai orang-orang yang muhsin. Muhsin itu apa artinya ibu-ibu? Muhsin itu bukan Hasan. Beda Hasan dengan muhsin. Kalau Hasan itu dia hanya baik untuk dirinya sendiri. Sama dengan soleh. Soleh untuk dirinya sendiri. Tapi kalau muhsin, dia baik dan juga memberikan kebaikan untuk orang lain dan menjadi apa istilahnya? Magnet kebaikan. Dengan keberadaan dia maka tersebarlah kebaikan di lingkungan sekitarnya. Itulah orang-orang yang muhsin. Jadi jangan sampai keberadaan kita malah mengacaukan suasana. Atau kalau nggak ada dia nggak heboh. Ya. Ada kan orang yang suka heboh? Kalau nggak ada dia, diam-diam aja. Sepi grup itu. Tapi kalau ada dia, udah mana-mana heboh semuanya. Ya, tapi harus hati-hati. Kita harus menjadi orang yang muhsin, baik pribadi kita dan juga mampu memperbaiki orang lain. Apalagi kita para pendidik, para murabi, ya, para guru, para ustazah, ya. Ibda aslih nafsaka wada'u ghairaka. Perbaikilah dirimu, baru kita bisa memperbaiki orang lain. Aslih nafsaka. Jadi perbaiki dulu diri kita. Dalam ungkapan Arab mengatakan bahwa faqidus syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya dia nggak akan bisa memberi. Ya, orang yang nggak punya dia akan nggak bisa memberi. Coba pendidikan hari ini untuk masalah kognitif mungkin guru-guru sudah kalah jauh daripada siswanya, daripada mahasiswanya. Mereka punya sumber informasi itu yang sangat banyak. Ya, tapi ada yang tidak bisa diberikan oleh AI itu. Nilai itu nggak ada pada mereka. Yang bisa memberikan nilai-nilai penanaman karakter itu adalah kita dalam interaksi pengalaman belajar yang didapatkan oleh siswa-siswa kita, mahasiswa kita setiap hari. Mulai dari kita masuk kelas, baca salam, kita lihat tatap anak kita satu-satu, itu adalah penanaman nilai. Oh, Ustazah sangat perhatian. Tak ada anak itu yang nggak kita tahu bagaimana kondisinya. Apakah mereka lagi sedih, lagi gembira, lagi bertengkar dengan temannya, tatap, tatap matanya. Ustazah semuanya. Saya teringat dengan Ustazah almarhumah Yoyo. Saya sangat terkesan kalau ketemu dengan Ustazah Yoyo itu, beliau itu coba, Bu Res, kalau ketemu Salimah itu kan, dia kalau kita bicara itu selalu melihat dalam-dalam. Seakan-akan beliau itu menyelami hati kita. Coba ingat-ingat ibu-ibu yang pernah berinteraksi dengan Ustazah Yoyo begitu orangnya. Seakan-akan beliau itu menyelami kita sampai ke dalam hati kita itu. Nanti ini siapa gitu ya. Perhatian, melihat terus sampai kita selesai berbicara. Kemudian beliau menanggapi, terus lihat terus, tetap enggak lengong sana kiri kanan. Itu sangat terasa.
Ya, ruhiyah beliau itu ke kita. Ya, nah coba ya kepada anak-anak didik kita itu akan sangat berpengaruh pada mereka. Mereka di rumah nggak tahu, ibu-ibu semuanya, bagaimana kondisi orang tuanya yang bertengkar. Nampaknya bagus-bagus saja, ekonominya menengah ke atas ya. Tapi di rumah mereka belum tentu dapatkan apa yang mereka harapkan. Maka kitalah orang tua keduanya di sekolah. Bagi ruhiyah kita itu sangat penting ya untuk menenangkan mereka, untuk membentuk pola style mereka, fikroh mereka, ruhiyah mereka, jasadiah kita, jasadiah mereka. Kalau dia lihat ustazahnya loyo, sakit-sakitan terus, ustazah aja kayak gitu. Malah kita mau nyemangati, kamu antum harus sehat, antum harus kuat, makan bergizi. Kitanya aja sakit-sakitan kan nggak connect gitu ya. Jadi wallahu yuhibbul muhsinin. Ingat saja waktunya lagi 43. Baik. Siapa lagi orang-orang yang mutakin itu yang disediakan surga itu walladzina idza fa'alu fahisyatan. Ada orang-orang yang kalau mereka melakukan fahisyah, fahisyah itu dosa, maksiatan. Sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ya, kalau mereka melakukan kesalahan, mohon maaf, Bu-ibu, ya, kita sering mungkin tak sadar durhaka kepada suami, tidak mentaati suami, bikin suami marah atau bikin orang tua kita marah. Ya, iza fa'alu fahisyatan au zalamu anfusahum atau mereka menzolimi diri mereka sendiri. Jam 11 belum juga tidur. Sudah jam 11 siang belum juga sarapan. Akhirnya udah siang sakit perut, asam lambungnya naik. Paginya nggak sempat sarapan karena kejar-kejaran Finjer, kemudian masuk kelas, persiapan juga belum. Itu adalah orang-orang yang menzolimi diri sendiri. Hak tubuh kita itu punya hak terhadap kita. Kapan kita harus bekerja, kapan kita harus istirahat, kapan kita harus belajar, kapan kita harus menambah bekal, ya, bekal jasadiah, bekal fikriyah, bekal ruhiyah. Tapi kalau itu tidak kita laksanakan, itu adalah orang-orang yang zolamu anfusahum. Orang yang zolim terhadap dirinya tidak memenuhi hak hak diri kita. Apa mereka itu orang yang melakukan fahisyah, dosa, kemaksiatan atau menzolimi diri mereka, zakarullah. Mereka cepat cepat ingat. Jadi nggak sampai lama-lama gitu ya dalam kesalahan, dalam kekhilafan, dalam kelalaian. Cepat zakarullah. Mereka langsung ingat pada Allah. Jadi cepat connect, cepat sadar. Saya tadi malam nggak sempat tahajud, subuh pun terlambat, belum sempat maksurat. Cepat, ya. Atbi'is sayyi'atal hasanah. Ya, ikutilah setiap kelalaian, setiap kemaksiatan, dosa yang kita lakukan itu dengan kebaikan tamhuha yang akan menghapus, menutupinya. Ya, zakarullah fastaghfaru li dzunubihim dan mereka kemudian minta ampun. Cepat sadar dan kemudian memohon ampun, istighfar. Tadi Ustazah Nur, berapa target istighfar kita sekarang? 300 ya. Ya, jadi dalam diam itu selalu beristighfar. Ya, walaupun ibu-ibu sekarang mendengar, listening, tapi lidahnya selalu istighfar. Kita biasakan. Walaupun dalam perjalanan, kita selalu istighfar. Ya, nggak berat kan? Nggak, insya Allah. Ya, maka mereka fastaghfaru li dzunubihim, mereka mohon ampun terhadap zunub mereka. Zunub itu jamak dari zambun. Zunub itu dosa-dosa. Sadar dengan dosa-dosanya dan selalu ingat. Ya, orang yang beriman itu melihat dosa itu seperti bukit Uhud yang akan menimpanya. Merasa sangat salah gitu. Akan ditimpa oleh dosa itu. Tapi kalau orang-orang fasik melihat dosa itu seperti lalat yang lewat di depan matanya. Dah selesai. Menganggap kecil dosa. Fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa itu kecuali Allah.
Walam yusirru ala ma fa'alu. Dan mereka tidak, karena mereka sudah sadar, mereka beristighfar, mereka tidak lanjutkan, tidak istimror dengan dosanya. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dia udah tahu bahwa itu salah, dia beristighfar, nggak ulang lagi, nggak lakukan lagi kesalahan itu. Ya, walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka nggak ulang, ya udah cukup sekali itu. Karena kita menganggap itu adalah dosa yang sangat membebani kita, yang menggelapkan hati kita. Maka kita istighfar, kemudian tidak mengulanginya lagi. Coret, hapus, delete. Apa lagi bahasanya? Ya, mohon izin duduk ya. Ibu. Ya, walau yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka sadar. Jadi bukan orang yang tak sadar diri gitu ya. Oh iya, nggak sadar. Mohon maaf. Cepat sekali mohon maaf. Khilaf. Nah, besok ulang lagi. Ya, itu bukan ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, itu kata Allah dalam ayat 136-nya, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Itulah mereka. Siapa? Orang-orang yang tadi bersegera memohon ampunan, yaitu orang-orang yang berinfak dalam keadaan susah maupun lapang, yang menahan amarahnya, yang memaafkan manusia, yang berbuat ihsan. Kemudian kalau dia berbuat dosa atau mau menzolimi dirinya, dia cepat ingat Allah dan mohon ampun, ya, dan tidak melakukan kembali perbuatan kesalahannya itu. Dan mereka sadar. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Mereka itulah yang akan mendapatkan maghfirah tadi. Ya, mereka itulah yang akan mendapatkan maghfirah. Ya, apalagi wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan sorga yang mengalir, jannat, sorga-sorga banyak sekali. Sorga Firdaus, sorga Aden, sorga apa lagi? Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, apa lagi? Ibu, macam-macam nama-nama sorga. Ada di materi siswa kita itu. Ya, tajri min tahtihal anhar, khalidina fiha. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya dan mendapatkan apa saja nikmat dari Allah yang mereka inginkan. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik nikmat, sebaik-baik balasan ganjaran bagi orang-orang yang amilin. Amil itu artinya orang yang memang amal soleh itu sudah menjadi bagian dari dirinya, ya, menjadi kebiasaan keseharian, ya, berinfak tadi. Jadi pakai istilah amil yang sudah melekat. Ya, jadi bukan pekerjaan sewaktu-waktu, tapi sudah menjadi identitas diri. Itulah wa ni'ma ajrul amilin. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Maka wasari'u kata Allah. Baik, ibu-ibu, mungkin itu ya bagaimana eh, kita saya senang ini karena ibu-ibu semua. Al-ummu madrasatun ya. Al-ummu madrasatun. Bahkan madrasatul ula. Ibu-ibu di sini kita adalah sebagai seorang ustazah, ya, sebagai guru, sebagai pendidik, tapi tugas kita yang paling pertama dan utama itu adalah mendidik anak-anak biologis kita di rumah. Gak ada gunanya kita menjadi ustazah yang sukses di Asia, tapi gagal dalam mendidik anak-anak kita di rumah kita. Jadi yang penting, yang didahulukan itu jangan pernah terabaikan. Jadi tugas berat ada di pundak kita, mendidik anak-anak biologis kita di rumah, menjaga ketahanan keluarga kita, dan juga mendidik anak-anak kita di sekolah. Dan itu butuh energi besar. Ya, kita perlu punya kapasitas besar, ibarat kuda beban, ya, ibarat mobil. Kalau apa muatannya itu sawit bertonton, kan nggak bisa dibawa dengan pick up saja ya.
harus dengan tronton misalnya. Maka kalau kita menyadari bahwa tugas kita berat, maka kewajiban kita itu adalah untuk menyiapkan bekal kita untuk mampu dan layak melaksanakan tugas yang berat itu, amanah yang berat itu. Dan setiap orang yang melaksanakan amanah dengan baik, maka dia akan diberikan pahala sesuai dengan apa yang amanah yang diberikan kepadanya. Laha maka sabat wa 'alaiha maktasabat. Mungkin demikian saja, Ibu semuanya. Sikum binafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ini adalah nasihat ya untuk diri saya sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu alam bisawab. Mohon maaf. Bibo astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ya? Boleh. Dari materi-materi yang dilakukan dan untuk apa? Banyak hal-halnya besar yang melakukan berbuat baik itu terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga kita, terhadap saudara kita, sehingga kita menunjukkan sifat sombong dengan tidak optimis mungkin kita lakukan selama dan dengan mengatakan yakin bahwa ini ada yang menjadi sebagai muncul kembalian kalian terutama materi yang telah disampaikan dari saya untuk melakukan untuk saya untuk dua orang saya silakan saya kalau Jasa Ruhi enggak? tidak kemudian kita menyadari dari semua dosa-dosa itu kita bersifat dan berjanji untuk tidak melakukan itu. Oke ya. Jasa Ruhi enggak perlu tanya jawab. MK untuk memberikan sertifikat dan ucapan terima kasih kepada Ada Ibu Haja Diarwati Kiai boleh itu untuk memberikan
Oh, boleh. Naik ini. Sampai jam 11 kita tilawah mandiri untuk mencapai satu juz. Dipersilakan kepada saudara untuk tilawah mandiri. Terima kasih.